Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali saudaraku semua para petani yang ada di mana saja berada. Hari ini saya akan membuat konten video tentang beberapa tanaman yang ada di lahan milik saya. Saya di sini akan membahas bagaimana caranya mensiasati lahan yang sempit atau minim ya, tetapi bisa memaksimalkan produktif ya. Jadi silahkan saudara-saudaraku semua para petani yang ada di mana saja berada menyimak dan menonton dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa bermanfaat, memberikan inspirasi untuk saudara-saudaraku semua ya. Dari awal saya akan bercerita bahwa lahan yang ada di kamera ini atau di video ini ya, ini berukuran sekitar setengah hektar ya, tetapi tidak semua setengah hektar itu bisa ditanami karena saudaraku bisa lihat di bagian atas sana. Nah, atas sana itu ada sedikit setengahnya tanah itu cadas ya, jadi tidak bisa ditanami. Hanya saya tanami batang atau apa itu namanya, kayu sumedang ya. Nah yang putih-putih ini ya, kalau ditanami tanaman yang lain kurang begitu ini ya, kurang begitu tumbuh bagus ya. Tapi memang ada beberapa tempat sebelah sana itu saya coba yang kira-kira memang ada selahnya tanah, bukan batu. Saya tanami buah pala, saya tanami tanaman pala ya, dan alhamdulillah itu yang hijau ini, nah ya ini ya, ini adalah pohon palanya sudah mulai hidup. Jadi saudaraku, kita kembali ke topik awal, bahwa saya memanfaatkan lahan setengah hektar ini, bagaimana caranya bisa menghasilkan istilahnya penghasilan yang maksimal ya. Jadi dari awal kebun ini adalah kebun coklat ya, kebun coklat. Kemudian kebun coklat itu saya tebang, tetapi bukan saya musnahkan, hanya saya ganti jenisnya dari lokal, kemudian saya setek dengan jenis coklat atau kakao Sulawesi. Nah, seperti saudara lihat depan ini ya, ini salah satu bentuk atau varietas dari coklat Sulawesi. Soal ini jenisnya jenis apa saya nggak paham. Ada yang bilang THR 45, tapi saya tidak paham. Yang jelas ini adalah jenis coklat Sulawesi. Karena apa? Kalau kita setek dengan coklat yang lebih bagus, otomatis produksinya juga jelas bagus ya. Kemudian coklat yang kita setek itu pertumbuhannya beda dengan yang lokal. Kalau lokal itu dia cenderung naik ke atas sehingga apa ya, kebun terlihat rindang ya, sehingga tanaman yang lain itu terhalangi. Tetapi kalau setekan dia modelnya itu dahannya merunduk. Nah, seperti itu ya. Jadi dia tidak lajur ke atas. Jadi kita bisa manfaatkan di sebelahnya untuk kita tanami tanaman yang lain. Salah satu tanaman yang pendukung lainnya adalah pisang. Nah, di sini saya tanami pisang muli ya. Kalau kita bahasa di Lampung ini namanya pisang muli. Pisang muli ini alhamdulillah ini untuk apa, hasil bulanannya lumayan. Karena setiap 15 hari itu kita melakukan penebangan bisa menghasilkan 6-7 kuintal pisang ya. Di sini cara perhitungannya itu dihitung per kilo. Jadi satu tandan itu ditimbang per kilonya itu sekitar kurang lebihnya sekitar ada 1.400 sampai 1.500 per kilonya, tergantung tengkulannya ya. Ada yang beli 1.400, ada yang 1.500. Nah, di hitung-hitung itu kalau satu kali panen pisang muli ini bisa menghasilkan sekitar
Kalau 6 kintal kali saja 1.500 berarti 900.000. Jadi kalau 1 bulan sekitar 1.800.000 ya. Nah 1.800.000 itu hanya dari pisangnya saja. Itu sudah cukup untuk menanggulangi hama rumputnya. Untuk kebersihannya sudah cukup ya saudaraku. Kemudian sambil kita jalan ya saudaraku ya, biar tidak bosan lihat view-nya ya, sambil jalan. Kemudian saya tanami juga tanaman tahun, yaitu seperti buah pala, tanaman pala, bibit pala ya. Nah seperti ini salah satu bentuk pohon palanya ya. Ini yang kecil ini ya. Nah nanti kan kita bisa ngira-ngira kira-kira seperti ini seumpamanya. Nah ini pisang terlalu rindang, terlalu mengganggu dari pohon palanya. Ya kita pelihara 2 batang saja. Satu rumpun ini kita pelihara 2 batang saja, sehingga sirkulasi udara dan matahari bisa masuk. Tetapi kalau memang tempatnya longgar, tidak ada salahnya kita pelihara 3 anakan pisang ya. Nah itu salah satu siasat atau mensiasati gimana caranya memanfaatkan lahan yang sempit tapi hasilnya bisa melimpah atau berlipat ganda ya. Kemudian di bagian pinggir atau di bagian perbatasan ya, saya tanami juga ini pinang batara. Ini pinang batara ini baru saya tanam sekitar 10 hari. Sudah terlihat ya pertumbuhannya. Daunnya sudah mengkilap. Ini menandakan bagus. Nah, ini sepanjang pinggir batas kita tanami pinang batara. Karena pinang batara ini menurut informasi yang sudah dipatenkan oleh Kementerian Pertanian, sudah tidak diragukan lagi masalah kualitasnya. Kita jalan ke bawah ya. Nah, seperti ini pinang bataranya ya. Tapi tidak hanya pinang batara, memang ada jenis lain yaitu pinang pandan wangi ya. Ini pinang bataranya. Ini coklat Sulawesinya yang belum lama saya stek ya, seperti ini. Dan sebelahnya lagi, nah ini ada pisangnya untuk peneduhnya. Karena begini saudaraku ya, kalau kita menanam bibit pinang ini tidak bisa, menurut saya ya, itu tidak bisa dia langsung ditanam di tempat yang tidak ada tempat peneduhnya. Karena apa? Biasanya bibit pinang batara atau pinang yang lain ketika di tempat penyemaian itu, di sana itu dia tertutup ya, tertutup oleh paranet atau sejenis lainnya lah ya. Jadi daunnya itu terlihat hijau, kemudian muda. Begitu kita tanam di tempat yang terbuka, seperti lahan kita baru buka ya, lahan belukar atau semak kita buka, kemudian tidak ada peneduhnya, kita tanami pinang, itu kemungkinan besar yang banyak saya perlihatkan, saya amati, itu daunnya gosong atau setidaknya dia menguning. Ya, makanya kalau pohon pinang ini ya di atasnya ada naungannya seperti pisang seperti ini, dingin, itu bagus, dia tidak mengalami stressing, tidak stres ya. Jadi bagus seperti ini ya contohnya ya. Ini dia tidak mengalami stres ya. Mohon maaf sambil kerja saya ya, sambil nyebutin rumputnya, karena memang ini belum saya bersihkan rumputnya. Dan untuk membersihkan rumput, memang seharusnya yang baik itu dibersihkan secara manual menggunakan sabit. Tetapi terkadang secara manual itu memang
menguras biaya ya, menguras biaya dan waktu. Banyak orang mengambil alih dengan cara sistem disemprot menggunakan herbisida. Saran saya untuk rekan-rekan saudaraku semua para petani, jika ingin melakukan penyemprotan, sebaiknya itu di area sekitar tanaman kita itu kita bersihkan dahulu, minimal diameter 1 meter, sehingga ketika kita melakukan penyemprotan itu racun tidak langsung bisa kontak dengan akar tanaman yang kita pelihara, seperti itu. Nah, saudaraku bisa lihat ini ada tanaman pinang juga kan. Ini tanaman pinangnya sehat ya, karena apa? Ini ada tanaman peneduhnya seperti pisang. Pisangnya bisa kita manfaatkan setiap 15 hari kita melakukan penebangan atau kita panen. Dan alhamdulillah hasilnya lumayan ya untuk harian, sambil kita menunggu tanaman pinang kita atau tanaman pala kita produksi atau aktif. Nah, ini salah satu pohon pala yang ada di kebun saya. Ini bisa dijadikan indukan untuk bibit ya saudaraku ya. Ini batangnya sudah tinggi nih, buahnya juga itu di atas terlihat lebat ya. Tuh lihat kuning sampai atas sana itu ya, lihat tinggi sekali nih, kalau 10 meter lebih ini. Nah, ini justru kalau sekarang bagi saya itu sangat prospek sekali, menjanjikan ya, daripada buah coklatnya. Kalau buah coklatnya sekarang ini terbentur oleh masalah penyakit, yaitu busuk buah. Kalau harganya tetap bagus, stabil, tapi untuk produksinya itu menurun drastis ya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan coklat lagi. Kalau dulu belum ada penyakit, memang luar biasa coklat ini bisa mendongkrak perekonomian ya, menghasilkan perekonomian yang cukup lumayan. Nah, saudaraku bisa lihat ini kemarin saya ambil, saya unduh, itu sudah menghasilkan 9 sak gas orea itulah ya. Nah, itu 9 karung, itu masih sisa banyak ini. Jadi sangat menguntungkan sekali ya. Nah, ini adalah pinang-pinang batara yang saya tanam di pinggir batas ya. Alhamdulillah ini hijau-hijau ya, bagus-bagus. Jadi kita sebagai petani ini harus memang jeli melihat peluang atau memanfaatkan lahan. Jangan sampai lahan kita ini kosong, tidak terisi, nganggur istilahnya ya. Akhirnya hasilnya tidak maksimal. Nah, untuk saudara-saudaraku semua, kemarin baru saja ini kita panen pisangnya ya. Ini bekas kita mendapang pisangnya, dan alhamdulillah hasilnya cukup lah ya. Pokoknya untuk belanja cukup, untuk ngurus kebunnya cukup ya. Ini pohon pala juga, yang lain sudah mulai belajar berbuah. Ini sudah mulai berbuah juga ini. Ada beberapa itu, kalau saudaraku lihat itu memang ada itu yang hijau-hijau itu sudah mulai berbuah, alhamdulillah ya. Sambil kita nunggu produksinya palanya bagus, untuk sementara pisangnya bisa untuk menopang kebutuhan kita sehari-hari. Kalau yang ini durian lokal ini ya. Ini sekarang lagi bunga, ini musim bunga ini di sini. Nah, lihat saudaraku bunganya
Saya zoom ini ya, lihat ini, bunganya luar biasa sekali ya, terlihat nampak ya, nampak kan, terlihat jelas kan ya, sampai di atas ini seperti ini. Nah, lihat saudaraku, itu yang kecil-kecil itu. Ini durian lokal, cuman tidak saya lakukan penebangan. Karena apa, ini walaupun lokal tapi bagus ya, buahnya bagus, jadi sayang kalau bagus kan. Sambil kita buat video ngobrol-ngobrol, saya sambil bersihkan ini bibit pinangnya ya, karena bibit pinangnya ini barusan kita tanam, jangan sampai kalah dengan hama rumputnya ya. Seperti inilah penampakannya ya. Ini memang masih baru ya, baru sekali 10 harian inilah, 10 hari, jadi belum lama. Kita ke bawah, kita lihat apa-apa saja yang saya tanam. Nah ini contohnya ya, ini pinangnya sudah mulai dikerubuti oleh rumput. Saya bersihkan dulu. Jadi untuk saudaraku semua yang punya lahan sempit, jangan berputus asa ya. Banyak peluang yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya yaitu seperti saya ini, seperti ini. Kita tanami pisang, kemudian di Tupang Sari ada tanaman pala untuk tanaman tahunnya, buah tahun ya. Kemudian pinggir-pinggirnya itu kita tanami pinang ya. Pinang ini lumayan juga hasilnya. Sudah hijau, kelihatan hijau ya, baru 10 hari ini, tapi sudah nampak bagus. Alhamdulillah, ini persentasenya 99% hidup ya. Kalau saudaraku punya rezeki lebih, bisa juga pohon pisangnya dipupuk ya. Pohon pisangnya dipupuk, diberikan pupuk. Pupuknya kalau saya itu menggunakan urea dengan dicampur Posca yang berwarna merah itu ya, tidak sampai. Tapi kalau untuk pohon palanya saya gunakan Mutiara Yara itu yang 16-16. Karena apa ya, kita sesuaikan dengan hasilnya lah ya. Kalau memang hasilnya itu menghasilkan, mohon maaf, pendapatan yang lebih besar, tidak ada salahnya kita pupuk yang agak mahal. Tapi kalau hasilnya seperti pisang itu kan enggak seberapa sih ya. Ya kita sesuaikan, jangan dipupuk dengan Mutiara, itu kan mahal, jadi tidak sebanding. Nanti kalau dipotong dengan biayanya itu ya tidak sesuai. Nah ini salah satu tanaman lain, yaitu durian musangking. Saya selipkan beberapa pohon ya, durian musangking kaki 3 ya. Mudah-mudahan hidup bagus ya. Kalau pisangnya alhamdulillah ini bisa dilihat saudaraku ya, bagus-bagus buahnya, alhamdulillah gemuk-gemuk ya. Kalau tahun ini belum saya pupuk karena saya lihat musimnya musim penghujan ini, dia batangnya sehat-sehat ya. Ini yang coklat lokal saya matikan aja, yang tidak ada, yang bukan stekan ya.
Jadi saudaraku semua, para sahabat tani, saudara tani, kalau kita jadi petani yang pintar, yang bisa membaca situasi dan pangsa pasar, kira-kira komoditi apa yang sedang digandrungi atau sedang tren, itu insya Allah kita jadi petani, itu petani yang apa ya, tidak seperti zaman dulu. Kata orang Jawanya petani utun, nah, petani yang sudah canggih ya. Nah ini stekan coklat Sulawesi. Ini kalau ini lokalnya, ini saya pangkas ya. Jadi mudah-mudahan kalau sudah ada rezeki saya pupuk ini. Kita lihat ke bawah ya saudaraku ya. Nah ini pinangnya bagus-bagus ya, sehat-sehat. Karena apa? Sudah saya katakan dari awal, kalau pohon pinang ini ditanam jangan sampai di tempat yang terlalu terang atau berhadapan langsung dengan terik matahari, karena pasti mengalami stres. Kenapa demikian? Karena ketika di pembibitan itu pasti dia itu atasnya itu ditutup oleh paranet ya, kemudian hijaunya itu pasti dilakukan penyemprotan daun sehingga pertumbuhannya terlihat bagus ya, menarik ya. Ya wajar sajalah kalau seperti itu, namanya juga penjual bibit kan. Jadi biar semua pembeli itu yang lihat kan senang ya, naksir ya untuk membeli. Nah kita yang jadi pembelinya ini ya harus paham, itu hak mereka kan, untuk apa istilahnya, untuk mempercantik bibitnya, untuk memperbagus bibitnya. Dan kita sebagai pembelinya ya harus tahu kalau memang itu bibitnya terlihat masih muda, daunnya muda dan tidak kuat untuk langsung berhadapan dengan terik matahari, ya harus kita buat naungan ya. Naungannya kalau saya di bawah pisang seperti ini ya, seperti ini. Ini kita lihat ada beberapa tanaman lagi, tidak hanya pisang. Nah ini contoh bak penampungan air yang saya buat. Kalau saya akan melakukan penyemprotan menggunakan herbisida ataupun penyemprotan daun untuk buah, itu gampang ya, karena di sini kan letaknya di daerah pegunungan daerah saya. Jadi saya buatkan bak penampungan dari plastik mulsa ya, sehingga mudah. Memang setiap petani mempunyai pengalaman dan cara trik atau cara bertanam, bercocok tanam itu berbeda-beda ya. Tetapi di sini saya akan berbagi pengalaman atau berbagi cerita itu berdasarkan apa ya, berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri, bukan karena ya, orang ya. Jadi memang karena lahan saya sempit, jadi saya manfaatkan bagaimana caranya agar lahan yang sempit ini tapi bisa menghasilkan ya maksimal, nah, produktif maksimal ya. Salah satunya ya seperti itu, kita tanam beberapa jenis tanaman seperti, nah ini palanya sudah besar-besar seperti ini ya. Kita tinggal nunggu ini 1,5 tahun lagi mungkin sudah produksi ya, mudah-mudahan. Nah ini
coklat apa, kalau di sini bilangnya coklat Sulawesi. Cukup lumayan ya, memang bibitnya bagus, tetapi itu dari awal saya sudah katakan bahwa walaupun bagus bibitnya ya, cuman rentan terkena penyakit busuk buah itu sudah saya coba beberapa obat untuk mengatasi jamur, tetapi tetap saja kata orang dulu harus menggunakan fungisida ya untuk mengatasi jamur, kemudian banyak lagi lah pokoknya, tetapi ya tetap saja mungkin sudah waktunya ya, masa berakhirnya kejayaan coklat di daerah saya ini. Rencananya saudaraku, ini juga nanti akan saya maksimalkan lagi ya. Ini rencananya nanti akan saya bersihkan secara manual, tanahnya, rumputnya saya bersihkan secara manual. Kemudian akan saya tanami cabai kecil ya, cabai kecil, karena mendukung sekali, tanahnya bagus, kemudian sudah memasuki musim penghujan ini. Jadi insya Allah nanti akan saya tanami bibit cabai. Jadi sambil kita membersihkan rumputnya, cabainya nanti kan bisa tumpang sari dengan cabai kan, cabainya bisa menghasilkan lumayan. Ini durian musangking kaki 3 ya, ada yang kaki 2, ada yang kaki 3 ya. Sana kebun pisang semua. Ini memang belum dibersihkan ya, karena posisinya mau membersihkan itu musimnya musim penghujan. Jadi kalau kita bersihkan secara manual menggunakan sabit, itu rumputnya itu hidup lagi, jadi percuma. Makanya kita tunggu dulu sampai curah hujannya ini tidak terlalu tinggi ya, sehingga rumput yang kita bersihkan itu tidak hidup lagi. Nah, ini pohon pala sudah mulai besar ini. Kalau seperti ini sudah mulai ada tanda-tanda berbuah, alhamdulillah ya, lihatnya kita senang. Kemarin ada beberapa batang pohon coklat juga yang saya coba stek ulang ya, seperti ini. Ini kan stek ulang ini. Nah, bisa dilihat nih, ada bekasnya ya. Nih. Kita lihat ke sana. Kondisi tanah di kebun saya ini adalah tanah hitam ya. Tanah hitam berbatu ya. Tapi batunya modelnya yang seperti ini, besar-besar seperti ini ya. Nah ini bukan batu kerikil, bukan. Nah ini salah satu pohon pala yang sudah mulai berproduksi ya. Ini satu angkatan dengan
tanaman yang kecil tadi. Cuman karena mungkin letaknya atau gimana ya, tanahnya itu kan walaupun satu bidang tetapi tidak sama ya. Ini sudah berbuah ini. Kemarin sudah diambil ini. Dapat 1,5 karung ya. Alhamdulillah ini udah besar. Nah, seperti ini seharusnya memang kita bersihkan tunas-tunas coklat lokal ya, karena yang kita pelihara kan yang setekan. Sambil saya kerja ya saudaraku, mohon maaf. Nah, ini seperti ini, tahun ini baru belajar berbuah. Mudah-mudahan hasilnya bisa ya untuk beli bumbu dapur ya. Nah, seperti ini pisang mulia. Kita buang jantung pisangnya. Agar apa? Pisang yang dibuang jantung pisangnya itu nanti buahnya akan terlihat gemuk ya, padat ya, mantap. Nah, saudaraku, saya akan perlihatkan juga kepada saudaraku, ada 2 pohon petai di daerah saya ini, di kebun saya ini, dan ini sudah lihat berbuah, tetapi belum tua ya. Nah, ini salah satu penghasilan di luar dugaan kita, maksudnya di luar program kita. Ini tumpang sari yang sudah lama. Ini kan tanaman lama ini. Kalau petai yang sudah besarnya segini ini umurnya udah puluhan tahun ini ya. Dan mantap sekali ini buahnya. Alhamdulillah ini. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini kan. Ini sudah ada yang buah ini. Mungkin tidak nampak ya di video ya, tapi sebenarnya udah ada yang buah. Menurut saya itu, nah itu, nah lurus tangan saya ini, nah itu ada buahnya. Jadi udah belajar, mungkin 1,5 tahun lagi nanti sudah produksi ya. Jadi saudaraku semua, saya tidak bosan-bosannya berbagi pengalaman, berbagi cerita. Kalau memang lahan kita sempit, ya kita jangan bermalas-malasan lah ya. Apapun jenisnya tanaman yang kira-kira memang pangsa pasarnya atau market pasarnya itu, pemasarannya itu bagus, nanti harganya ya kita tanamlah. Jangan kita takut, jangan kita menyerah dengan keadaan ya. Memang saya cerita seperti ini saya peruntukkan untuk memang kalangan rekan-rekan atau saudara-saudara semua yang tanahnya terbatas, dalam arti luasnya ya. Saya tidak membicarakan untuk petani yang bermodal, yang punya tanah 10 hektar atau ratusan atau mungkin ribuan hektar. Saya tidak mengajari, mereka lebih pandai. Mereka mainnya dengan uang. Mereka itu sudah tidak bertanya secara istilah mereka itu hobi, hanya sekedar hobi ya. Kalau kita ini karena petani kecil itu bertaninya dituntut kebutuhan ya. Terus terang saja kan seperti itu. Ya, bukan karena hobi-hobi bukan, karena tuntutan keluarga. Jadi hasil yang maksimal itulah yang kita cari. Gimana caranya mengolah lahan yang sempit tapi jadi produktif. Paham ya saudaraku? Lahan yang sempit jadi produktif. Ya, walaupun tanah kita 0,5 hektar seperti milik saya ini, tetapi ada harapan kita ini punya nanti penghasilan yang lumayan. Artinya seperti itu. Untuk sementara waktu memang saya sarankan
tanamlah pisang. Karena pisang ini kan rentan waktunya itu pendek, cepat berbuah. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari bisa cepat mencukupi ya, untuk harian kita, untuk belanja ya, itu untuk kebutuhan lain, untuk anak sekolah itu bisa. Dan untuk tanaman yang lama berbuahnya seperti pohon pala, durian, kemudian pinang atau yang lain-lain lah, jengkol, nah itu kita tetap tanam ya, kita tetap tanam sambil menunggu itu berbuah. Nah kita uruslah pisang ini. Caranya seperti itu. Ketika tanaman tahunnya itu masih kecil ya, kita satu rumpun itu kita pelihara 3 atau 4 batang. Tapi ketika sudah memasuki pohon tahunnya ini seperti pala umpamanya, itu sudah mulai berbuah ya, kita kurangi juga menjadi satu rumpun itu 2. Nah ini salah satu contohnya sudah mulai produksi lagi ya saudaraku ya. Nah ini kita dekati ya. Nah seperti ini pohon palanya, ini sudah produksi ini. Nah kan mantap sekali nih. Ini nanti kalau dipupuk, gunakan pupuk mutiara yang memang untuk produksi, jangan untuk pertumbuhan ya. Nanti salah lagi, tumbuhan tanaman yang sudah produksi dipupuk untuk pertumbuhan, jadi bukan buah yang keluar, nanti tunas terus dia. Nah seperti ini lumayan kan. Dan ini kalau sudah seperti ini, saya beri kelonggaran, lihat kanan kirinya longgar, tidak ada tanaman lain yang mengganggu. Nah sehingga matahari ataupun sirkulasi udaranya bisa leluasa seperti ini. Petani sekarang ini memang berbeda dengan petani dulu ya saudara-saudari. Kalau petani dulu yang diandalkan itu otot, ya kan? Kalau sekarang enggak, akal. Ya. Kalah akal kita, waduh, kacau urusannya. Oke, kita lihat ke atas ya. Ini tanahnya memang tidak flat atau tidak datar. Tanahnya agak miring ya, agak miring, tapi tidak terlalu miring lah ya, umumnya di gunung lah ya, umumnya di gunung. Sambil kita kontrol tanaman yang barusan kita tanam kemarin, pinang betara ya. Nah ini kita bersihkan. Kasihan ini. Biar sehat ya. Ini ada lagi. Rumputnya ini sudah mulai tinggi memang. Saya tidak membawa sabit ya, cabut-cabut saja kan, karena tanahnya basah ya, jadi mudah sekali. Nanti kalau sudah umur sekitar 3 bulan kita berikan pupuk ya, kita pancing dengan pupuk ya, agar pertumbuhannya bisa lebih maksimal. Ini stekan Sulawesi.
tunasnya dibersihkan karena memang lama tidak ke kebun ya. Nah seperti ini saudaraku, saya perlihatkan lagi ya permasalahan yang ada di daerah saya nih. Busuk buah seperti ini sulit ini. Nih, nah seperti ini. Ini yang menyebabkan sekarang produksi coklat di daerah saya itu anjlok ya, seperti ini. Busuk buah. Ini kalau tua masih mending ya, kita ambil bijinya masih bagus. Terkadang masih dugan tuh apa ya? Dugan itu kalau bahasa kelapa ya. Masih muda seperti ini udah terserang virusnya. Jadi nggak sesuai harapan lah ya. Kalau seandainya memang penyakit apa? Busuk buah itu tidak ada, kayaknya untuk pertanian di daerah saya ini coklat adalah nomor satunya untuk mengangkat perekonomian masyarakat ya. Tapi berhubung sekarang sudah terserang penyakit, jadi kita harus ambil posisi ancang-ancang untuk banting setir. Nah ini contohnya masih belajar buah ini, saudaraku bisa lihat kan. Kalau tadinya seperti dulu umpamanya ya, tidak ada penyakit busuk buah itu, seperti ini bisa kita katakan 85% itu pasti buahnya bisa kita ambil ya. Tetapi zaman sekarang sudah kena busuk buah ini ya, ini bisa habis, ini tidak tersisa. Begitu ganasnya penyakit busuk buah itu. Itu beberapa teman juga menyarankan, katanya kalau sudah seperti ini ya, coba disemprot gunakan fungisida campur insektisida, kemudian pupuk buah dari berbagai merek dan macamnya lah ya, dari yang mulai mahal sampai yang murah ya. Tapi tetap saja tidak bisa. Ada lagi solusinya, suruh bungkusin satu persatu. Aduh, saya bilang kalau suruh bungkusin kayak gula aja suruh bungkusin ya. Kalau suruh bungkusin kelewatan ya, bukan solusi itu namanya. Nah, suruh bungkusin kenapa nggak ditidurin sekalian aja ya, biar aman nggak kena penyakit. Nah ini contoh saudaraku, pohon pala juga yang sudah mulai produksi. Itu ada beberapa butir buah sudah terlihat, alhamdulillah. Dan informasi untuk saudara-saudaraku semua para petani yang ingin menanam buah pala. Ini buah pala ini enggak semuanya bisa berbuah ya. Terkadang kita menanam itu ada pala jantan ya. Pala jantan itu hanya keluar bunganya saja tetapi tidak bisa berbuah. Nah, saya juga sudah membuat macam tutorial atau video yang untuk membedakan, yang kontennya membedakan ciri-ciri antara pala jantan dan pala betina. Ada di link video saya ya, silahkan ditonton kalau mau ditonton ya. Di situ ada cirinya dari mulai daunnya terus bentuk bijinya, semua ditonton. Jadi kalau pala ini, kalau kita tidak paham, asal kita tanam ya nanti bisa keluarnya ada yang jantan, dalam arti berbunganya banyak tapi tidak berbuah. Dan alhamdulillah punya saya ini ya berbuah semua, alhamdulillah berbuah ya. Ya itu syariatnya saya, maksudnya tetap semua itu yang maha kuasa yang ngasih rezeki ya. Kita hanya manusia ini bersyariat aja ya. Kita lanjut. Saya sebenarnya cerita seperti ini sambil membuat vlog video ini ya, sambil melihat tanaman pinang saya memang, karena memang sudah lama
Tidak saya lihatkan ya. Kebetulan juga yang nanam bukan saya sendiri ini, jadi ada rekan-rekan. Kalau saya sendiri, waduh nggak kuat rasanya. Nah ini, saudaraku bisa lihat ini kan sudah mulai rumputnya ya, sudah mau menutupi pohon pinangnya. Jadi kita bersihkan saja, kita cabut. Sebenarnya mudah sekali loh, kalau tanahnya bagus ya. Ini bukan kuning, ini sinar matahari ini. Tuh, ya kan? Jangan salah. Nanti sangkanya, wah itu ngomong kuning-kuning, nyatanya apa? Pohon pinangnya kuning. Ini bukan kuning daunnya, ini sinar matahari. Ya kan? Sinar matahari pagi ya. Pinang Batara. Mudah-mudahan niat kita bagus, dengan ketekunan, hasilnya juga maksimal. Kuncinya saudaraku, bertani itu kuncinya ya, secara syariatnya itu ada 3. 1 ya, lahan yang kita miliki, istilahnya tanahnya ya, tekstur tanahnya seperti apa. Yang kedua itu tanaman yang akan kita tanam, bibitnya itu harus memang berkualitas. Dalam artian sudah teruji memang itu bibit bagus. Yang ketiga itu pengurusannya. Ya, pengurusan tanamannya lah ya istilahnya. Tanaman kalau cuma ditanam nggak diurus ya jelek juga. Jadi 3 kuncinya. 1 masalah tanah, karena setiap letak tanah di Indonesia ini, geografisnya ini kan macam-macam. Ada tanah liat, berbatu, tanah hitam, cadas ya. Jadi macam-macam, ada lahan gambut, lahan kering, gunungan. Nah, itu berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Keduanya pemilihan bibit. Kalau bibitnya memang sudah berkualitas, ya insya Allah lah ya, bagus hasilnya ya. Kemudian yang keempat perawatannya. Kalau kita rajin, tekun, ya mudah-mudahan hasilnya juga memuaskan. Seperti itu. Saya bercerita seperti ini bukan berarti saya ini sombong ya, atau apa ya, sok pintar, enggak. Tapi tidak ada salahnya kalau saya punya sesuatu yang kira-kira itu bermanfaat, atau ilmu yang bermanfaat, atau pengalaman yang saya alami ini bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian, tidak ada salahnya saya ceritakan. Dan masalahnya mau ditiru atau tidak, mau didengarkan atau tidak, itu tergantung pribadi masing-masing ya. Karena apa, saya menganggap saudara-saudaraku semua para petani yang ada di mana saja berada, itu adalah satu nasib kita ini ya, sama-sama satu profesi ya kita ini, yaitu sama-sama petani. Jadi tidak ada salahnya saya men-share pengalaman saya lewat video di YouTube untuk rekan-rekan semua. Nah ini contohnya coklat Sulawesi ya. Kalau saudara-saudaraku yang ada di Sulawesi, para petani, saudara-saudara petani yang ada di Sulawesi paham ini jenis klonnya apa ya, jenisnya apa, tolong diberi penjelasan di kolom komentar ya. Saya sendiri tidak paham, yang tahu hanya ini jenis Sulawesi. Tapi kalau ini ada yang klon 45, THR, terus apa lagi itu saya nggak paham ya. Nah, ini. Ya kalau tidak kena busuk, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bagus. Kita jalan lagi ke atas. Nah ini bibit pinangnya. Nah ini di depan kamera ini pala juga sudah mulai produksi. Nah makanya saya juga sudah membuat link video. Boleh saudara-saudaraku nanti cari di video saya cara membedakan mana pala jantan dan betina, sehingga nanti kalau saudaraku ingin nanam pala
itu tidak apa ya, tidak pala yang jantan, jadi betina bisa berbuah ya. Tuh, nah lihat sana ya, di atas itu lihat sudah mulai produksi, alhamdulillah ya. Kita tidak ada salahnya ya saling berbagi ilmu ya, jangan terlalu pelit-pelit. Ilmu itu kalau dibagikan bukannya tambah berkurang, tapi malah bertambah ilmunya ya, dan pahalanya tambah besar. Itu menurut keyakinan agama saya ya. Jadi jangan pelit-pelit. Misalnya saya kira-kira memang itu bermanfaat, ya saya bagikan, saya share lewat video YouTube seperti ini, agar saudara-saudara para petani semua yang senasib dengan saya itu bisa melihat, mendengar. Kalau memang kita satu nasib sama ya, tidak ada salahnya untuk didengarkan, dilihat, dan dilaksanakan. Ini belajar berbuah juga ini. Bagus. Ini belum saya pupuk ini ya. Ini pohonnya tadinya besar sekali. Ini lihat, ini telapak tangan saya ini, padahal tangan saya ini lebar, ini besar sekali. Ini belum terurus, lihat seperti ini. Ini kan tidak terurus ini kan ya. Jadi banyak tunas lokalnya ya, belum dibuang. Harusnya ini mengganggu sekali, harus dibuang. Sambil pelan-pelan kita ngobrol-ngobrol. Saya sambil kerja ya. Mohon maaf, bukan saya istilahnya apa ya, nggak serius ngasih ilmu kok sambil kerja. Enggak, masalahnya kalau saya lihat tanaman seperti ini nggak tega saya lihatnya. Dikerubuti. Nah, kalau sudah bersih betul kan kelihatan terang, kemudian tanaman yang kita pelihara itu sehat ya. Ini seperti coklat-coklat seperti ini pengurusannya, karena memang keadaan apa ya, modal terbatas, jadi ya seadanya dulu sementara saya itu. Kalau memang yang punya modal tinggi ya dipupuk seperti ini, sudah mulai produksi seperti ini ya sebaiknya dipupuk, itu lebih bagus ya. Tapi karena memang tidak ada dananya ya apa boleh buat, untuk sementara ya tidak dipupuk. Nah, saya juga ingin berbagi ilmu juga tentang pohon pinang ini ya. Pohon pinang ini saudaraku ya, kalau mau menanam pohon pinang itu sesuaikan dengan lahannya. Lahannya dalam arti gini, kalau di daerah saya ini, itu di daerah pegunungan, dataran tinggi. Jadi, untuk dataran tinggi, sebaiknya bibit itu jangan terlalu tinggi. Usahakan daunnya 3 atau 4 saja. Karena apa? Di dataran tinggi ini kan anginnya kencang. Jadi rentan patah. Atau kalau enggak, dahannya itu yang patah. Justru bagusnya seperti ini. Ini kalau sudah besar, itu nanti batangnya modelnya kekar, mantap ya. Ini untuk apa ya, untuk sedikit berbagi ilmu ya. Kan ada yang suka bibit yang besar tinggi ya, bahkan sampai akarnya sudah tembus polybag ya. Itu kalau saya sendiri kurang senang ya. Di samping stressing, dia mengalami stres, dia dicabut, nanti stres lama dia. Tapi kalau ini belum. Nah seperti ini langsung dia. Itu untuk sekedar apa ya, berbagai pengalaman ya. Itu pengalaman saya. Tapi kalau teman-teman punya keyakinan yang lain, ya monggo silahkan. Saya tidak paksakan.
saya ceritakan ini di daerah saya yang seperti ini, pegunungan. Mungkin kan berbeda dengan di lahan yang lahannya gambut, berair, harus dibuat irigasi ya. Kita lihat bawah ini ada pohon pinangnya. Bawahnya itu ada apa? Belum dibersihkan itu, punah coklat. Tuh jalannya licin ini karena tadi malam hujan. Ini beberapa hari ini hujannya hampir dipastikan tiap sore itu turun hujan terus. Nah ini mulai belajar berbuah, alhamdulillah ya. Tentu kita senang ya, apa yang kita tanam mulai menunjukkan hasilnya. Kita ada rasa sedikit, bukan sedikit ya, ada rasa kebanggaan tersendiri ya. Ini ada pohon jengkol, tapi jengkol ini bukan apa saya nanam sendiri ya, tapi apa ya, kalau orang Jawa itu biasanya petet. Petet itu tumbuh sendiri loh, seperti mungkin ya di bawah tupai atau gimana ya. Kemudian saya pelihara aja. Ini pohon cabai ini. Nah, seperti pohon-pohon cabai seperti ini, kalau di daerah saya ini nggak menanam ya. Jadi cabai-cabai seperti ini, tapi kecil ini seperti ini, kalau hanya 1-2 seperti ini, itu nggak nanam. Ini mungkin ya dari bawaan dari burung atau gimana. Lumayan ini. Jadi kadang-kadang kita kalau butuh cabai nggak perlu beli, karena ya itu bekas makanan burung, kemudian kita pelihara jadi kemudian buah. Nah ini ada lagi tunasnya belum kita buang, potong dulu. Tuh ada yang mulai kuning ya, mulai kuning-kuning. Buah palanya buatannya kecil tapi sudah menunjukkan buahnya ini ya. Nah, tuh. Makanya saya berani membuat tutorial cara membedakan pohon pala betina dengan jantan. Karena apa? Saya sudah mengalami sendiri. Jadi kalau mau berbagi ilmu itu jangan kita belum pernah mengalami sudah bisa memberikan teori kepada orang lain. Setelah kita mengalaminya atau punya pengalaman sendiri, ternyata itu berhasil, baru kita share atau kita bagikan ilmu itu yang bermanfaat kepada orang lain ya. Mohon maaf saudaraku ya kalau kameranya itu goyang-goyang, karena jalannya memang licin, menanjak. Jadi ya megangnya tangan satu ini sebelah, sambil satunya bersihin rumput. Mohon dimaklumi lah ya.
dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara semua. Nah itu sobat solusi. Nah view-nya saya lihatkan ini. Nah seperti inilah daerah saya di daerah pegunungan, dan yang di bawah itu adalah kampung saya. Gimana? Percaya kalau ini pegunungan? Nah saudaraku bisa paham kan? Ini di daerah Kabupaten Tanggamus, Lampung ya. Ini kalau namanya pegunungan sini nih Sumatera itu namanya Bukit Barisan. Makanya bukitnya itu berbaris-baris nyambung dari mulai Lampung sampai Aceh sana itu kayak bersambung gitu lah bukitnya. Makanya nyebutnya Bukit Barisan. Nah. Nih, hijau ya. Alhamdulillah. Oh, berbuah. Lalanya berbuah, lihat. Ayo kita dekatin. Jadi nggak usah khawatir saudaraku kalau saya cerita seperti ini berdasarkan kebohongan, tidak. Nah, lihat. Wah, nih lihat nih. Itu. Ya. Buah tuh sampai ke atas sana ya. Berbuah semua. Alhamdulillah ya. Walaupun tuh lihat nih. Saya ini di atas batu ini. Tuh, batu ini. Jadi saya selipkan. Aduh. Gimana turunnya ini? Nah ini kita dekatkan nih. Kameranya kita dekatkan biar saudaraku paham benar, paham dan tahu. Dan ini prediksi saya ya, kalau buah pala ini untuk saat ini loh ya, ini adalah komoditi penggantinya coklat yang terbaik untuk saat ini. Nah inilah penampakan dari atasnya kebun saya yang kurang lebihnya mungkin 1/2 hektar ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku semua, para petani yang ada di mana saja berada di seluruh Nusantara. Salam persaudaraan, salam perseduluran, salam silaturahmi buat saudara-saudaraku semua. Mudah-mudahan kita semua para petani di Indonesia ini diberikan kemakmuran, kesehatan, keselamatan, dan dijauhkan dari segala bencana. Amin. Itu saja sekedar informasi dan berbagi cerita serta pengalaman saya. Kalau ada yang baik silahkan ditiru, kalau kira-kira itu buruk silahkan ditinggalkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.